Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan teman-teman semuanya? Dan kembali lagi dengan saya di channel rizky.com. Pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah yang ada di dalam Islam. Pernikahan memiliki berbagai manfaat, diantaranya untuk menjauhkan umat dari perbuatan dosa, yaitu pergaulan bebas dan hal lainnya yang dilarang oleh agama Islam. Untuk bisa mewujudkan pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, baik istri maupun suami memiliki kewajibannya masing-masing. Islam memiliki pandangan tersendiri tentang bagaimana sebenarnya keluarga sakinah dalam Islam itu. Salah satu kuncinya adalah seorang istri yang solehah. Seorang istri menjadi istri yang solehah adalah impian dan juga kewajiban yang harus dilakukan. Menjadi istri yang baik tidak akan pernah mudah. Bahkan bila Anda memiliki suami yang mendekati sempurna, untuk menjadi istri yang baik, Anda harus mampu berkomunikasi secara efektif, menjaga kemesraan, menjadi teman yang baik bagi suami, dan tetap memelihara identitas diri. Dan di sini saya ingin memberikan beberapa informasi kewajiban-kewajiban istri terhadap suami menurut ajaran Islam. Yang pertama adalah mentaati suami. Suami adalah imam atau pemimpin dalam rumah tangga dan istri sebagai makmumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang wanita melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya dan mentaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu kehendaki. Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Majah. Ingat pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baiknya wanita ialah bila engkau pandang dia menyenangkan, bila engkau perintah, dia mentaati, dan bila engkau tidak ada, dia menjaga hartamu dan kehormatannya. Hadis riwayat Nasa'i. Yang kedua adalah berterima kasih dan berdoa untuk suami. Suami berkewajiban untuk mencari nafkah bagi istri dan anak-anaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memperingatkan, Allah tidak akan memperhatikan wanita yang tidak mau berterima kasih kepada suaminya, sementara dia masih membutuhkannya. Hadis riwayat Hakim. Jadi, doakanlah suami kita agar selalu dilindungi oleh Allah dimanapun, diberikan keberkahan dan diberikan rezeki yang halal dan berlimpah. Yang ketiga adalah pengelola rumah tangga dengan baik. Seorang istri harus berusaha menciptakan suasana dan kondisi yang nyaman dalam rumah tangganya, sehingga suami dapat melaksanakan kewajiban agama dan dunianya dengan baik. Seperti Syekh Al-Jabairi berkata, amat disesalkan melihat banyak wanita muslimah mengabaikan penampilannya di depan suami. Hal ini merupakan satu kelalaian yang dapat bisa berakibat buruk. Mungkin menurutnya hal semacam itu bukan suatu yang penting. Namun, perlu diingat bahwa mengabaikan penampilan bisa berdampak buruk terhadap keharmonisan rumah tangga. Terlebih lagi, apabila suami sering melihat wanita lain yang tampak cantik dengan dandanannya. Yang keempat adalah
tidak membuka rahasia suami. Seorang istri tidak dibenarkan membuka rahasia atau kejelekan yang ada pada diri suaminya, apalagi menyebarluaskannya. Istri yang soleha tidak akan membuka atau menyebarkan rahasia tentang hubungannya dengan suaminya kepada siapapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya seburuk-buruknya derajat manusia di sisi Allah pada hari kiamat adalah laki-laki yang menyebarluaskan cacat atau rahasia istrinya, dan istrinya yang membuka rahasia suaminya, lalu masing-masing membeberkan rahasianya. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Yang kelima yaitu adalah pandai mensyukuri pemberian dari suami. Untuk bisa menjadi istri yang soleha, selalu bersyukur dan berterima kasih akan apa yang diberikan oleh suami, meskipun yang diberikan terkadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan istri. Sebagai istri harus pandai-pandai untuk bersyukur. Hal ini juga akan membawa keluarga dalam sebuah keluarga yang harmonis menurut Islam. Yang keenam adalah mencari maaf suaminya. Jika suatu waktu suami marah karena suatu hal, istri juga harus mencari maaf dari suaminya. Mendatangi suami ketika marah, kemudian meminta maaf dengan cara yang baik akan menjadi satu ridho tersendiri bagi seorang istri kepada suaminya. Itulah istri soleha. Yang ketujuh adalah memberikan cinta dan sayang terhadap anak-anak. Bukan hanya harus berbakti kepada suami dengan memberikan kasih sayang penuh kepada suami, tetapi bagi seorang istri untuk bisa menjadi seorang istri yang soleha, harus juga bisa menyayangi dan mencintai seluruh anaknya dengan baik. Cara mendidik anak yang baik menurut Islam, memberikan kasih sayang dan tanpa memberikan perlakuan kekerasan kepada anak. Yang kedelapan adalah menutup aurat. Seorang istri hanya boleh memperlihatkan kecantikannya kepada suaminya saja. Ia wajib menutup aurat ketika berpergian ataupun ketika ada pria lain di sekitarnya. Meskipun sebenarnya hukum wanita tidak berjilbab dalam Islam juga seharusnya diketahui bahkan sejak sebelum memiliki suami. Yang kesembilan adalah menyahut dan hadir saat dipanggil suami. Salah satu kebutuhan dalam rumah tangga adalah kebutuhan untuk berhubungan antara suami dan istri. Ketika suami menginginkannya, wajib bagi istri untuk meninggalkan segala pekerjaannya dan meladeni apa yang diinginkan oleh suaminya tersebut. Jika suami mengajak istrinya berhubungan, lalu istrinya menolak tanpa alasan yang dibenarkan, lalu suaminya marah, maka istri itu dilaknat oleh malaikat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ke-10 adalah jangan membantah. Suami adalah imam keluarga yang menjadi pemimpin dan orang yang harus diikuti oleh keluarganya, termasuk oleh istrinya. Bagi istri, wajib hukumnya untuk mengikuti apa yang diinginkan dan diperintahkan oleh suami. Jangan pernah membantah jika hal tersebut benar. Yang ke-11 adalah merias diri untuk suami. Seorang lelaki atau suami pada dasarnya sangat mengagumi keindahan dan juga kebersihan. Oleh karena itulah selalu memberikan tampilan terbaik kepada suami dengan berdandan yang rapi, cantik, dan bersih untuk menjadi istri yang soleha. Dan yang terakhir adalah berbicara dengan baik. Bukan hanya wanita saja yang bisa merasa sakit hati dan sensitif ketika mendapatkan perkataan yang tidak enak, tetapi
para suami pun juga bisa merasa sakit hati ketika mereka mendapatkan perkataan dengan nada yang kasar dan juga perkataan yang kurang baik. Oleh karena itulah, sebagai seorang istri, sebaiknya selalu bertutur dan berkata dengan cara yang baik kepada suaminya. Jangan membentak ataupun memilih kata-kata yang kurang pantas, terutama pada saat suami baru saja pulang untuk memenuhi kewajiban suami terhadap istrinya. Baiklah teman-teman, di sini saya juga ada beberapa tipsnya yang lain, yaitu adalah tidak pernah memasukkan orang lain ke dalam rumah tanpa sepengetahuan dan izin dari suami. Pantang menceritakan kecantikan atau wanita lain kepada suaminya. Menjadi penasehat yang baik bagi suaminya. Selalu menjaga harta suami dengan baik. Menjaga kehormatan keluarga sebaik mungkin. Dan yang terakhir, tidak menyibukkan diri saat suami sedang di rumah. Semoga yang saya sampaikan di atas, segala kewajiban wanita setelah menikah bisa terpenuhi dengan baik. Istri yang solehah memang bisa menjadi kunci rumah tangga bahagia, sehingga mendapatkan rumah tangga yang bahagia, mendapatkan keluarga yang terbaik, dan juga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.